Hai, halo, Genpiko. Sudah jam segini nih waktunya tayang nih. Kali gue sendiri, intinya gue hari ini gue sendiri dan gue tidak bersama dengan teman gue Panji karena dia lagi ada kegiatan di luar kantor. Ya, sendiri dengan materi yang bakal gue bawakan ya mungkin agak seram ya. Lagi-lagi bikin masalah, lagi-lagi bikin masalah. Ya, oke. Edi Mulyadi, aduh. Jadi Edi Mulyadi ini salah satu wartawan FFN, katanya dia dalam sebuah konferensi pers dia ngomong tentang mengkritik pemerintah, tapi di situ dia menyinggung wilayah atau Pulau Kalimantan yang dampaknya fatal banget nih. Fatalnya adalah orang Kalimantan marah. Lagian sih punya mulut nggak bisa jaga dong, kurangin, jangan terlalu. Gue tahu maksud lu ingin mengkritik pemerintah, tapi akhirnya jadi blunder kan? Kalau udah blunder gini, siapa yang dirugiin? Ya lu sendiri dong. Dia mengkritik, bilang bahwa Kalimantan itu tempat jin membuang anak. Siapa sih yang mau tinggal di Kalimantan gitu kan, jauh gitu kan. Ya dampaknya banyak banget ya. Beberapa masyarakat udah mulai turun ke jalan. Akibat pernyataan Edi Mulyadi membuat Ormas Dayak di Kalteng turun ke jalan. Tuh. Jadi, Sekretaris Koalisi Masyarakat Adat Dayak dan Kebangsaan Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menilai Edi Mulyadi telah melecehkan dan sangat melukai hati masyarakat Kalimantan. Kalau gue lihat sih memang ya kata-kata dia sangat provokasi ya. Nggak provokasi artinya gitu, tapi sangat dia menilai bahwa suatu tempat itu sangat jauh dan sangat tidak layak untuk dijadikan sebuah tempat huni baru untuk ibu kota. Sebenarnya pembangunan ini kan bisa membuat kota itu menjadi lebih bagus. Makanya kan dijadikan IKN, ibu kota negara gitu kan. Jadi Bambang Irawan di sini yang juga Ketua Forum Pemuda Dayak Kalteng mengatakan akan melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kalteng. Bahkan para ormas di Kalteng yang mengikuti aksi damai tersebut juga akan terus mengawal persoalan tersebut sampai perkara ini berakhir. Hari ini kami melaporkan saudara Edi Mulyadi ke Polda Kalteng terkait penghinaan yang dilakukannya itu. Siapa-siapa aja berurusan dengan yang namanya polisi ya pasti bakal rame nih, bakal panjang. Bahkan nih, Edi Mulyadi ini disinggung oleh Ian Kasela. Kata Ian Kasela, otak lu di mana? Apa salah Kalimantan bos? Yang ada bumi daerah Kalimantan itu selalu dikeruk, tahu nggak? Jadi kata Ian Kasela, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kata dia, otak lu di mana? Lu nggak suka dengan kebijakan itu, lu tantanglah, jangan daerahnya yang lu salahkan. Tapi sebenarnya, kalau menurut gua dengan pemindahan ibu kota baru ke wilayah sana, ya bagus sih menurut gua. Apa salahnya pemerintah pusat gitu kan? Pemerintah pusat kan ingin kalau gue secara pribadi ya, ibu kotanya dipindahkan ya sebenarnya cuma ikut aja, sebagai cuma tambahan aja gitu loh. Karena memang lebih baik dipisah antara pusat ekonomi dengan pusat pemerintahan. Karena di Sydney ada di Australia ada Sydney, ada Canberra. Di Amerika ada Washington DC, ada New York. Di beberapa negara memang ada beberapa yang dipisah-pisah antara ibu kota pemerintahan dengan pusat ekonomi. Ya sah-sah aja sih kalau menurut gua. Ya tapi kalau ini kan nyerangnya udah ke daerah, akhirnya bahaya bos. Aduh bos, mulutnya makanya dijaga, jangan ikutin sama orang yang udah di penjara. Ya. Jadi sekarang Edi Mulyadi ini udah minta maaf. Jadi itu mantan caleg PKS kan Edi Mulyadi. Sekarang dia sudah meminta maaf. Dia menegaskan bahwa penggunaan istilah di tempat jin buang anak itu tidak bermaksud untuk menghina. Ya betul, tapi kan lu tidak bisa mengukur kategori menghina itu bagaimana, ya kan? Karena sifatnya subjektif. Lu bilang gak menghina, tapi bagi orang lain itu menghina gitu loh. Ya sah-sah aja mereka merasa bahwa gue merasa dihina gitu loh. Karena lu udah menyinggung daerahnya dia. Makanya tuh sekali lagi, hati-hati dalam berbicara. Nah, dia bilang juga dalam statementnya pada saat permintaan maaf juga nih, Pak Edi Mulyadi bilang, saya tetap meminta maaf kalau ucapan itu melukai masyarakat Kalimantan. Ya. Tapi nih, pernyataan Edi Mulyadi yang viral itu juga sempat dibela oleh PA21. Katanya dia membela rakyat Kalimantan. Jadi nih ya, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Mbak Mukmin mengomentari
viralnya sosok Edi Mulyadi di media sosial yang menyebut Kalimantan sebagai tempat cingbuang anak. Dia bilang, apa yang diucapkan Edi Mulyadi adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat Kalimantan agar jangan menjadi korban kepentingan oligarki. Kayaknya nggak nyambung deh. Kan dia bilang tempat cingbuang anak, berarti dia secara nalar ya, dia menghina daerahnya. Bukan harusnya Kalimantan tuh jangan mau digini-gini sama pemerintah. Nah, itu berarti dia ngebela. Tapi dia bilang tempat itu secara nggak langsung bahwa itu tempat jin buang anak gitu loh. Dan bahkan yang gue agak sebel nih, yang gue baru ngeh nih, di sebelahnya Pak Edi Mulyadi itu dalam video tersebut, dia bilang, emang siapa yang mau pindah? Dia nyeletuk, hanya monyet. Kalau menurut gue mungkin jin buang anak bisa ya ditolerin deh, tapi yang itu kan nggak etis kayaknya. Jadi seolah-olah hanya monyet yang mau pindah ke sana. Lalu kayak aneh banget gitu loh, dan sangat provokatif. Yang itu kalimat yang tadi gitu loh. Dan gue nggak tahu tuh siapa yang ngomong ya, tapi ada celetukan dan memang itu berasal dari video tersebut. Dan jadi Novel Bakmumin juga menambahkan nih, Novel menilai apa yang disampaikan Edi tidak masuk ke dalam unsur sara dan tidak dipidanakan. Dari yang saya amati lain, beliau berbicara pada konteks tempat atau lokasi hutan dengan penuh bekas pertambangan. Ya makanya Pak, dengan IKN ini gunanya untuk memperbaiki, dibagusin. Udah lihat denahnya belum? Jangan ngomong dulu. Ya apapun sifatnya ya, kalau gua rasa sih memang harusnya sih dilaporin. Biar berkurang orang-orang kayak begitu. Udah capek bro, berantem mulu. Ya udahlah, kalau emang nggak setuju ya kritik Pak. Kalau bisa pindahnya jangan ke Kalimantan, mungkin kemana gitu loh. Tapi jangan di daerahnya dong, udah dong ya Allah. Capek tahu diburu-buru. Dan juga nih ya, Polda Sulawesi Utara nih mulai bergerak merespon laporan dari masyarakat terhadap sosok Edi Mulyadi nih. Jadi Edi Mulyadi juga dilaporkan juga nih atas dugaan menghina Prabowo Subianto melalui ucapan dalam sebuah video yang viral di media sosial tersebut atau video yang tadi gitu loh. Langkah kami selanjutnya akan mulai dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kata Jules ketika dikonfirmasi. Jules ini adalah kepala bidang humas Polda Sulut Jadi Kepala Bidang Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham. Jadi kata dia seperti itu tadi. Jadi dia bilang juga di SPKT Polda Sulut telah ada laporan tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Udah dilaporin sana sini. Wih, asik. Wih, asik. Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu ciduk. Maksudnya mandi dulu ciduk, kan pakai ciduk gitu loh. Kalau udah kayak gini kan lagi-lagi ribut lagi sana sini, nanti dibilangnya aduh pemerintah kejam nih, masa gini aja dipolitisir, pasti ada buzzer-buzzer nih. Iya, pemerintah lagi yang salah, padahal dia sendiri yang ngomong gitu loh. Cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah ya kan nggak mungkin dong kita melakukan tindakan kekerasan, karena itu akan jadi namanya main hakim sendiri, dan itu tidak baik, namanya bisa terjadinya persekusi gitu loh. Kalau kata gue ya udah bener dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilihat dan diadilkan apakah ini sebagai bentuk ujaran kebencian atau bukan gitu loh. Tapi sejauh ini sih masyarakat Dayak ya melakukan aksi damai ya, bagus sih, hebat, keren, gak perlu demo berjilid-jilid. Ya intinya begini, jangan melakukan yang namanya ujaran kebencian. Kalau memang lu merasa tempat itu jauh, ya bilang aja itu jauh. Nggak perlu sampai bilang tempat jin buang anak lah dengan istilah-istilah yang sebenarnya itu istilahnya di circle lo aja atau di daerah di kota tersebut gitu kan. Nggak mungkin lu pakai di tempat-tempat tersebut karena setiap daerah beda cara memandangnya gitu loh. Makanya hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berstatement. Coba kalian kasih perspektif ke kita di kolom komentar nih. Mungkin kalian merasa emang beberapa warganya saya ada yang lebay ya. Mungkin kalian punya pemikiran seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan pemikiran-pemikiran itu ada berlebihan, kayaknya begini-gini. Nah gitu kan. Nah coba tulis kolom komentar. Oke, udah cukup sekian dan terima kasih. Baca terus artikel genpi.co dan jangan lupa untuk share video ini ke Pak Edi Mulyadi, ke Pak Jokowi, ke rakyat Dayak terutama ya. Intinya hukum tetap berjalan itu. Dan jangan lupa subscribe channel Genpiko
Dan jangan lupa like, comment. Jangan lupa download aplikasi Genpiko. Tuh download tuh, wajib download di App Store dan di Play Store. Oke? Dadah, sampai jumpa.